BC guys. Bismillah. Bismillah, semoga nggak nyangkut ya Allah. Astagfirullahalazim. Guys, gas terus guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya, diperbanyak rezekinya. Nah jadi guys, sekarang itu hampir jam 1 malam ya. Ini saya lagi di SPBU sektor 9. Jadi tadi saya habis isi bensin full tank. Nah jadi sekarang itu tanggal 11 Maret ya, hari Rabu dini hari. Nah jadi rencana malam ini tuh saya mau mudik ke Sijunjung, Sumatera Barat bareng Skysper by Polo 6R 1,4. Nah kalau tahun lalu itu saya kan sendiri ya, road trip ke Sijunjung Sumatera Baratnya. Nah jadi untuk road trip kali ini, mudik kali ini, nah rencana itu saya bareng nih sama temen komunitas VW juga, cuman teman dari Bandung. Harusnya bentar lagi dia udah sampai nih di Bintaro. Nah, jadi nanti saya bakal konvoy 2 mobil. Cuma teman saya ini tuh dia cuma sampai Jambi doang. Nanti di Jambi dia lurus terus ke Pekanbaru, saya Jambi belok kiri kan arah ke Padang. Nah, untuk kilometer udah saya riset juga tadi ke 0. Sekarang ini kilometernya udah di 0. Oh, sorry, tripnya maksudnya. Ini tripnya udah di 0. Ntar kita cek total kilometer dapatnya berapa sama rata-rata konsumsi BBM juga. Masih sekitar, saya sih janjinya sekitar jam 1. Harusnya bentar lagi teman saya sampai. Oke guys, saya rencana mau beli teh atau minuman panas lah sebelum berangkat biar hangat perutnya. Oke guys, nanti saya update lagi kalau udah mau berangkat. Oke guys, ini teman saya udah datang. Lagi mau ngisi bensin dulu. Ini pakai Golf MK6. Ini kondisi mobil sekarang, lampu sebelah kiri berembun. Ya nggak apa-apa lah. Paling ini bentar lagi saya mau berangkat sih. Ntar kalau udah di jalan saya update lagi. Oke guys, akhirnya kita mulai berangkat dari Bintaro itu sekitar jam 2 pagi nih. Nah, di sini rutenya akan melewati beberapa gerbang tol ya, di antaranya gerbang tol Parigi, Kunciran, Cikupa, dan gerbang tol Merak tuh yang paling terakhir. Nah, waktu tempuh dari Bintaro sampai ke Pelabuhan Merak itu lebih kurang 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Nah, sepanjang perjalanan itu kita akan sering menemui kontainer dan beberapa truk alias transformer guys. Nah, jadi sebaiknya ekstra hati-hati semua perjalanan menuju ke Pelabuhan Merak. Sebagai informasi, rute saya road trip ke Padang ini akan melewati lintas timur Sumatera. Nah, jadi nanti dari Pelabuhan Bakauheni akan full tol sampai ke kota Palembang, terus masuk ke lintas timur Sumatera sampai ke Provinsi Jambi. Nah, dari Provinsi Jambi saya akan melanjutkan perjalanan masuk ke lintas tengah dan sampai ke Sijunjung Sumatera Barat. Nah ini kita udah sampai di Pelabuhan Merak, exit tol Pelabuhan Merak ya maksudnya. Nah kita di sini belok kiri untuk menuju ke dermaga eksekutif. Selanjutnya ambil sisi sebelah kanan. Sebagai informasi ya guys, jadi dermaga eksekutif itu ada 2 ya, dermaga 1 dan dermaga 2. Nah selama ini setiap saya road trip ke Sumatera itu saya selalu masuknya di dermaga 1. Itu biasanya sisi yang sebelah kiri nih maksudnya. Nah kebetulan kali ini saya dapatnya di dermaga yang kedua. Untuk dermaga 1 dan dermaga 2 ini tergantung dari petugas pelayanannya, nantinya kita diarahkan kemana seperti itu, jadi kita nggak bisa milih ya. Nah untuk petunjuk dan arah ke dermaganya itu sudah cukup jelas, jadi jangan takut kebingungan atau akan yang serius. Kalian bisa selalu mengikuti petunjuk arah di pelabuhan ini sampai bisa naik ke atas kapal. Seperti itu guys. Sekarang jam
331 nih. Saya udah sampai di Pelabuhan Merak, cuman kayaknya kena antri sih ini. Kayaknya telat beberapa menit sih ini masuk ke kapalnya. Ini saya mau cari makan buat sahur dulu sih. Tidak sampai setengah jam akhirnya giliran kita untuk naik ke kapal, guys. Mungkin karena ini waktu mudik lebarannya masih belum di arus puncak ya, jadinya di pelabuhan masih sepi. Beda dengan tahun lalu yang saya sempat sampai 5 jam menunggu di pelabuhan. Nah, ini masuk ke kapalnya lumayan agak nanjak sedikit. Jadi pastikan kalau kalian pengen naik kapal penyeberangan ke Bakauheni ini, mobil kalian jangan yang pendek-pendek banget, jadi biar nggak nyangkut gitu. Oke guys. Sekarang jam 5.01. Ini saya habis sholat subuh. Nah, ternyata untuk kapalnya ini tuh agak beda nih sama yang biasa saya naik. Kayak beda-beda gitu susunan kapal eksekutifnya, dan di sini nggak ada yang kayak apa very long gitu ya, tapi sama aja lah. Saya nyari tempat tidur dulu. Paling di sini doang saya tidurnya, nih di sofa-sofa kayak gini. Sekarang jam 6:08. Ini saya tadi sempat tidur bentar sekitar ya 40 menitan lah. Nah, jadi tuh di sini ada ruangan yang kayak lesehan gitu sih. Nih. Suaranya nggak ada. Jadi kayak kapalnya itu agak beda sih sama kapal yang bisa saya naik. Jadi semua desain kapal kayaknya beda-beda sih. Oke guys, jadi di depan sana itu udah Bakauheni ya. Ini udah terang nih. Sekarang itu jam 6.15. Pakai drama nih guys, ada yang nyangkut mobil satu. Malah nggak bisa keluar. Nih mobil nggak bisa keluar nih satu. Gara-gara ini mobilnya nggak bisa keluar. Jadi saya udah di mobil ya, udah mau keluar. Jadi ini tadi agak ke delay proses keluarnya, karena ada tadi mobil yang nyangkut, nggak bisa keluar. Jadi ketahan tuh orang nggak bisa pada keluar. Nah, ini tinggal nunggu giliran saya nih mau keluar. Nih sorry nih, di belakang saya banyak barang. Soalnya ada beberapa barang yang perlu dibawa ke Padang. Oke, sekarang giliran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, nah ini di sini nih tadi nih nyangkut nih, ada mobil.
Aduh, agak ribet nih guys. Kayak agak nekuk banget gitu. Saya nggak tahu ya gastrok atau nggak tadi tuh. Karena ini saya baru kali ini nih keluarnya di sini nih. Kalau yang biasanya nggak kayak gini nih keluarnya dari atas, ini kayak dari samping gitu kan. Ntar rencana mau saya cek dulu nih. Ada yang gores atau enggak. Karena lumayan sih tadi kayaknya. Pantas mobil yang sebelum saya tadi tuh, yang mobil bak itu ya, nyangkut tuh. Orang saya aja juga nyangkut. Tahu udah mereka pada nyangkut juga. Saya cek mobil bentar guys. Aman sih harusnya. Soalnya pas saya tadi, dia belum diturunin tuh sama si abang-abangnya. Masih agak nekuk gitu si jembatannya. Oke, ini saya lanjutin dulu perjalanannya guys. Kita udah sampai di Pulau Sumatera. Kayaknya ini udah yang ketiga kalinya nih si Casper menginjakkan kaki di tanah Sumatera. Oke, ntar sepanjang perjalanan saya update lagi guys. Setelah turun dari kapal, dari pelabuhan Bakauheni nanti kita bisa memilih rute yang akan dilewati ya. Nah, apakah pengen lewat tol Trans Sumatera atau melewati jalan lintas timur. Di sini saya memilih untuk masuk ke tol Trans Sumatera karena untuk selisih waktu tempuhnya bisa lebih dari 5 hingga 7 jam perjalanan dibandingkan dengan rute lintas Sumatera. Dari pelabuhan Bakauheni hingga ke Palembang itu total kilometernya lebih kurang 370 km. Waktu tempuh normal biasanya sekitar 5 sampai 7 jam perjalanan guys. Nah, di sini saya beriringan dengan teman bawa V-Golf MK6 ya, speeding tipis-tipis lah gitu guys. Nah, rencana kita akan istirahat di rest area 234 untuk isi bensin. Sebagai informasi guys, ruas tol dari Bakauheni hingga Palembang ini sudah mulai beroperasi dari tahun 2018 untuk rute dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar. Nah, kemudian di tahun 2019 rute dari Terbanggi Besar hingga ke Kayu Agung mulai dibuka. Terakhir pada tahun 2021 rute dari Kayu Agung hingga ke Kecamatan Palembang akhirnya diresmikan oleh Presiden Jokowi. Jadi guys, setelah adanya tol dari Bakauheni hingga ke Palembang ini, kebanyakan bis serta truk atau kendaraan pribadi ya yang menuju ke Padang, Medan, bahkan juga ke Aceh
yang awalnya melewati rute lintas tengah Sumatera, akhirnya lebih memilih untuk melewati jalan tol ini. Karena secara waktu tempuh itu sangat terbantu sekali daripada mereka tetap menempuh rute lintas tengah Sumatera. Untuk rest area yang saya rekomendasikan di sepanjang ruas tol Trans Sumatera ini, itu sebaiknya kalian berhenti di rest area 234 seperti saya di perjalanan ini, karena rest area cukup besar ya guys. Nah, itu perjalanannya dari Bakwa ini lebih kurang sekitar 2-3 jam, karena jaraknya 234 km. Nah, ini kita udah sampai guys. Oke, sekarang jam 9.19 ya, ini saya udah di rest area 234. Ini lagi parkir ini. Kondisi mobil lumayan kotor. Ya paling istirahat dulu sebentar sini. Tahun lalu saya di sini juga nih, istirahatnya cuman pas buka puasa di depan. Sekarang lebih agak pagian, jadi nggak buka puasa guys. Nah, jadi guys, rencana saya tuh dari rest area 234 ini itu langsung ke Palembang. Rencana sholat zuhur dulu di Palembang. Jadi saya masuk ke kota Palembang. Harusnya itu yang dari gerbang tol Keramasan sampai ke Tanjung Balai ya kalau nggak salah, harusnya udah fungsional. Cuma saya belum tahu pasti juga. Katanya sih H-10 Lebaran. Sementara sekarang kan tanggal 11 udah H-10 Lebaran. Cuman karena memang saya mau mampir dulu aja ke kota Palembangnya, nah akhirnya nggak lewat yang dari Keramasan langsung ke keluar di Pangkalan Balai itu. Dan rencana nanti setelah Palembangnya itu saya coba cek nanti kalau udah fungsional masuk dari sana. Nah ini saya mau lihat kondisi mesin dulu. Ini sengaja dibukain sih biar agak keluar dikit hawa-hawanya. Kulen aman. Ya mudah-mudahan aman lah. Ini sebelah juga lagi pada buka kap mesin. Oke guys, nanti udah jalan saya update lagi. Jadi masih di rest area 234. Oke guys, ini udah cukup lah istirahatnya. Nah rencana saya mau isi bensin dulu, mau saya isi full dulu. Nah baru nanti rencana isi bensinnya di Jambi aja lagi. Nah cuma ini rencana dari rest area 234 ini kita ke Palembang dulu. Sholat zuhurnya di Palembang. Sekalian masuk kota Palembang, lihat inilah refreshing, cuci mata gitu guys. Tahun lalu saya juga ngisi bensinnya di sini nih, di 234 ini. Saya isi full, cukup tuh sampai ke Jambi. Nah, mudah-mudahan sekarang juga cukup nih. Saya isi full lagi di sini, cukup tuh sampai kota Jambi. Jadi nanti ngisi bensinnya di kota Jambi aja lagi. Saya isi dulu bensinnya guys. Mudah-mudahan ada nih. Cek dulu guys. Turbo habis bang? Turbonya ada tapi lagi gangguan jaringannya. Gangguan maksudnya? Jaringannya Nggak bisa ini. Kalau pakai cash bisa? nggak bisa juga jaringannya. Sinyalnya hilang. Dari tadi? Iya, barusan. Oh, oke oke, makasih mas. Udah lama nunggu. Biasanya lama nggak? Biasanya sebentar sih. Oh, Biasanya. itu lagi masih dicek ya? Iya, masih dicek. Oh, ya udah mas, makasih ya. Maaf ya bang. Yup.
Nggak ada guys, turbonya ada, tapi katanya ada jaringannya rusak. Nggak tahu ya, dia pakai jaringan apa, saya juga nggak ngerti. Hmm, di Palembang aja, Mas. Udah coba arahin pakai Google Map belum? Itu diarahinnya keluar tol di Kayu Agung nggak? Harusnya belok kanan tuh. Nah, harusnya belok kanan aja sih. Tapi ini macet parah ya. Kalau kiri itu kita masuk jalan lintas, bukan tol. Kalau kalau saya sih pengen cobain lewat tolnya aja, lebih aman aja. Jadi ntar nggak keluar kita. Kalau yang kiri, oh ya udah lewat tol kan. Nah, soalnya mungkin itu karena merah, makanya diarahin ke kiri tuh. Kalau kiri tuh jalan lintas biasa. Berarti kita ambil yang kanan ya? Ya Mas. Oke guys. Nah, jadi ini tuh jalan tol yang di Kayu Agung ke Keramasan itu kan masih perbaikan ya. Di Google Map-nya masih merah guys. Nah, jadi rencana saya mau lewat situ aja daripada keluar-keluar ke jalan lintas kan. Kemarin-kemarin tuh saya sempat nanya ya di forum gitu. Katanya ya memang agak macet, tapi pelan gitu jalannya, nggak yang sampai berhenti gitu. Nah, jadi saya lewat yang tol Kayu Agung ke Keramasan itu aja. Sama nanti di Palembang berarti nyari bensin nih. Karena di sini nggak ada bensinnya di apa? Di rest area 234 ini ada, tapi jaringan error. Nggak ngerti saya itu. Kenapa jaringannya? Oke guys, saya lanjutkan dulu perjalanan. Mudah-mudahan lancar, selamat, aman sampai tujuan. Ini udah mulai mendung nih langit. Mudah-mudahan nggak hujan lah. Oke guys. Jarak dari rest area 234 hingga ke kota Palembang itu lebih kurang 150 km ya guys. Nah, jadi untuk waktu tempuhnya lebih kurang 2 hingga 3 jam perjalanan normal. Cuman biasanya dari Kayu Agung hingga ke gerbang tol Keramasan itu kondisi jalannya sangat jelek guys. Jadi kita tidak bisa memacu kendaraan dengan cepat. Jadi perlu pelan-pelan dan hati-hati. Ini saya mau masuk tol Kayu Agung ya. Kayu Agung, iya Kayu Agung Keramasan. Ini gerbang tol Kayu Agung saya rasa. Nah, kabarnya guys, ruas ini tuh lagi dibetulin. Nah, jadi kondisinya tuh agak macet nih di ruas jalan ini tuh. Cuman saya karena tadinya saya pengen keluar lintas, terus masuk lagi tuh tol Indralaya itu kan. Nah, tapi saya juga nggak tahu tuh kondisi jalan lintasnya kayak gimana segala macam kan. Jadi akhirnya saya lewat yang sini aja. Tetap lewat yang tol ini. Kemarin tuh katanya pas lagi perbaikan memang macet, tapi tetap masih bisa jalan gitu guys. Jadi bukan yang stuck gitu macetnya. Nah, ini mudah-mudahan masih sama nih, masih tetap bisa jalan gitu. Ntar kita lihat ya di lokasi perbaikannya seperti apa. Ini saya mau masuk gerbang tolnya dulu nih, mau ngetap dulu. Kalau tahun lalu pas saya mudik itu ada diskon ya tarif tolnya. Mungkin waktu itu karena saya mudiknya tuh kayak seminggu sebelum lebaran gitu kan. Nah, kalau ini kan saya sekitar 10 hari sebelum lebaran.
Kayaknya nggak dapat diskon suasana lebaran sih, ini tolnya, tarif tolnya. Tahun lalu tuh saya malam nih lewat sini nih, sekitar jam 8 apa jam 9 gitu. Pokoknya habis buka puasa aja. Tuh nggak kelihatan lagi. 509.500 guys. Jadi bakal ini berarti nggak ada diskon. 9.500 ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan nggak parah nih macetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys. Saat saya melintasi ruas tol Kayu Agung Keramasan pada tanggal 11 Maret 2026 ini, terlihat bahwa proses perbaikan jalan masih berlangsung dan belum sepenuhnya selesai. Untuk sementara, pengaturan lalu lintas diberlakukan dengan sistem berbagi badan jalan, di mana kendaraan yang menuju arah Bakauheni menggunakan jalur yang sama dengan kendaraan yang menuju Palembang. Pengguna jalan diharapkan tetap berhati-hati dan mengikuti rambu serta arahan petugas selama melintasi area perbaikan ini, mengingat adanya perubahan pola lalu lintas yang mungkin sedikit memperlambat perjalanan. Diharapkan nantinya menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026 ini, seluruh proses perbaikan di ruas tol ini dapat selesai dengan baik sehingga arus kendaraan dapat kembali normal, lebih lancar, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik yang melintas. Selain itu, hingga tanggal 11 Maret 2026 ini, ruas tol dari Keramasan menuju Musi Landas juga masih belum dibuka secara fungsional untuk umum. Dengan demikian, seluruh kendaraan yang datang dari arah tol Kayu Agung menuju ke Keramasan tetap harus keluar terlebih dahulu menuju gerbang tol Keramasan. Setelah keluar dari gerbang tol tersebut, perjalanan harus dilanjutkan dengan melintasi wilayah kota Palembang terlebih dahulu sebelum akhirnya kembali terhubung dengan jalur lintas timur Sumatera. Kedepannya diharapkan pembukaan ruas tol Keramasan hingga ke Musi Landas ini dapat segera direalisasikan ya guys, sehingga konektivitas jaringan tol Trans Sumatera di wilayah ini menjadi lebih optimal. Nah, sehingga perjalanan menuju berbagai daerah di Sumatera Selatan maupun menuju jalur lintas timur Sumatera dapat berlangsung lebih cepat, lancar, dan efisien, terutama menjelang periode puncak arus mudik dan arus balik Lebaran di tahun 2026 ini. Nah, ini kita udah masuk kota Palembang, baru saja melewati Jembatan Ampera. Jadi, saya akan istirahat dulu di masjid setelah di Jembatan Ampera ini. Oke guys, sekarang jam 12.36. Saya udah sampai di kota Palembang ya. Ini mau sholat zuhur dulu. Sama kayaknya bakal tidur bentar lah. Nah tadi parkir mobil agak susah, cuma saya dapat parkir di sebelah situ tadi. Di sebelah sana. Parkirnya 5.000 sih tadi dimintanya. Ini saya cari tempat wudhu dulu, habis itu sholat jamak sama asar juga, sama paling ya itu mau tidur bentar. Oke guys, sekarang jam 13.44. Lumayan dapat tidur sekitar 30 atau 40 menit lah saya. Tadi agak ngantuk sih. Jadi guys di sini itu tadi mana ya lewatnya ya? Pokoknya tadi saya ngelewatin Jembatan Ampera dulu. Kayaknya dari situ deh tadi. Oh ya dari situ sih, dari Jembatan Ampera tadi. Saya parkir di sini nih. Tadi pas datang pas banget jadwal
sholat zuhur kan, waktu zuhur banget, juga agak susah parkiran. Tapi untung saya dapat parkir sih. Teman saya di sana parkirnya tadi. Nah, jadi guys, dari masjid kita langsung menuju ke restoran pagi sore untuk beli makan ya. Jadi nanti makanannya dibungkus saja dan akan dimakan pas waktu berbuka puasa di jalan nanti. Jadi kita nggak perlu lagi mencari makanan sepanjang perjalanan. Oke guys, sekarang jam 14.10. Ini saya di pagi sore tapi nggak makan sih. Bungkus aja buat buka puasa. Jadi saya udah pesan sih, lagi nunggu di apa? Dibungkusin sama petugasnya. Harusnya tahan sih sampai buka puasa nanti katanya. Ini si Casper, ini MK6. Waktu saya balik dari si Junjung ke Bintaro ya, tahun lalu, saya makan siangnya di sini nih. Nah ini guys, saya udah beli. Oh gimana sih cara liatinnya? Nih, nasi, telur, sama ayam bakar. Ayam bakarnya enak sih biasanya. Saya beli ayam bakar. Nah habis ini mau ke SPBU dulu, ngisi Pertamax Turbo. Sebelum melanjutkan perjalanan masuk ke jalan lintas Timur Sumatera, pemberhentian terakhir di Kota Palembang ini adalah SPBU guys. Jadi di sini kita harus isi bensin dulu full tank dengan harapan nanti sepanjang perjalanan tak perlu lagi mengisi bensin. Nantinya ngisi bensin cukup di Kota Jambi aja. Pompanya pelan ya? Pelan pompanya. Iya, olehnya ini turbo juga sebelah, jadi saling tarik. Oh. Oke guys, ini saya udah kelar isi bensin, udah full ini. Nah, rencananya kita udah mau jalan ke arah Jambi, tapi sekarang kan udah sekitar jam 3 ya. Nah ini tuh kemungkinan ya bakal buka puasa di jalan sih kita. Nah tapi rencana ntar bukanya ngebatalin puasanya di mobil aja, tapi tetap langsung jalan. Baru tuh nanti berhenti di masjid. Ada sih di sekitar Sungai Lilin itu ada masjidnya lumayan gede saya lihat. Rencana kita nanti makannya di situ, nasi yang tadi dibungkus. Gitu guys. Oke, ntar saya update lagi sepanjang perjalanan guys. Mantap guys. Setelah semua persiapan di Kota Palembang, akhirnya kita melanjutkan perjalanan masuk ke lintas Timur Sumatera. Nah, di sini kita agak muter-muter dikit nih guys. Ya, namanya kita nggak tahu daerah, jadi kita ngikutin Google Map aja. Sepertinya untuk menghindari macet pas keluar dari Kota Palembang. Oke guys, sekarang jam 4:10 ya. Ini baru mau keluar Jambi udah kena macet, baru mau keluar Palembang udah kena macet nih. Di Google Map itu merah banget. Banyak ini sih, banyak truk gitu. Akhirnya kita terlepas dari macet juga guys. Nah, jadi setelah Kota Palembang itu sebenarnya ada ruas tol dari Musilandas ya guys. Cuma waktu kita lewat di tanggal 11 Maret 2026 ini, tol tersebut masih belum dibuka secara fungsional. Harapannya nanti di puncak arus balik Lebaran itu sudah bisa dipakai ya. Nah, jadi kita masih agak sedikit merayap nih menuju ke arah Kota Jambi. Nah, di sini kita sudah melewati beberapa kali titik macet, jadi ya udah gas aja guys. Nah, ini kita udah mau memasuki sekitaran daerah Banyuasin ya. Nah, jadi tol fungsionalnya itu harusnya bisa melewati daerah Banyuasin ini. Pokoknya sebelum Betung lah kalau saya nggak salah. Seperti itu guys. Oke, sekarang jam 17.18 ya. Ini udah mau masuk ke Banyuasin. Ini jalur 2 sih ya. Ini teman saya di depan. Tadi lumayan macet sih lalu lintasnya.
Untuk jalan di kawasan perkantoran Banyuasin ini cukup bagus. Itu jalur dua ya, sebelah kiri dan sebelah kanan untuk arah ke Palembang. Nah, jadi guys, sebelumnya kita cek di Google Map itu kondisi lalu lintas lancar. Nah, setelah kita melewati Banyuasin ini ternyata yang ditakutkan terjadi di Betung macet guys. Jadi guys, sekarang jam 18.11 ya, bentar lagi mau buka puasa sih. Ini saya lagi terjebak macet di Betung. Sama nih kayak tahun kemarin. Pas mudik tahun lalu tuh saya kena macet tapi bentar doang di sini. Karena kan di Betung itu ada pertigaan nih di depan. Ke kanan arah ke Jambi, yang ke kiri itu saya lupa arah kemana. Nah itu macet tuh sampai sana. Nah, tahun lalu saya juga kena macet di sini, tapi bentar doang. Kalau ini kayaknya agak panjang nih. Kayaknya gara-gara orang pada ngabuburit nih, pada keluar semua. Sama truk juga pada masih banyak nih yang keluar. Ini lumayan macetnya sini. Semoga keburu lah. Target saya tuh sampai di Jambi nanti tuh maksimal jam 10 atau jam 11 paling telat lah. Gitu guys. Oke guys, ini udah mulai agak jalan dikit nih. Setelah melewati kemacetan di kawasan Betung, akhirnya perjalanan menuju Jambi udah lumayan lancar ya guys. Nah, waktu memasuki waktu buka puasa, ini saya memutuskan untuk berbuka sederhana aja di dalam mobil, cuma minum air putih dan sedikit cemilan. Sementara nasi yang sebelumnya sudah saya bungkus saat berada di Palembang tadi sengaja disimpan terlebih dahulu, karena rencananya nasi tersebut akan saya makan nanti ketika singgah di salah satu masjid di daerah Sungai Lilin, sehingga sekalian istirahat, sholat, dan makan malam. Rencananya seperti itu sih guys. Oke, sekarang jam 8 kurang. Ini saya lagi di masjid di daerah Sungai Lilin ya. Istirahat bentar, mau sholat, sekalian mau makan malam juga. Tadi udah beli nasinya di pagi sore. Kondisi sana kayak gini nih. Kayaknya orang lagi taraweh guys. Ya udah, tunggu aja dulu. Oke, ntar saya balik lagi ya. Nah ini saya makannya ayam bakar sama telur. Sebenarnya ada sayurnya sih, cuma saya agak kurang doyan sama sambal tadi. Oke guys, selamat makan guys. Oke guys, jadi sekarang jam 9 malam ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk nginap di daerah Sungai Lilin ini. Ini di Hotel Merah Putih. Jadi waktu saya dari Padang ke Bintaro waktu itu tahun lalu sempat nginap di sini juga. Nah tadi kan saya masjidnya di sebelah sana. Nah ini akhirnya saya putuskan untuk nginap aja, nggak lanjutin perjalanan karena ke Jambi itu masih 3-4 jam. Berarti kan 2 jam 12 sampai jam 1 tuh. Nah saya udah capek banget, udah ngantuk sih saya lebih. Ya biar nggak resiko gitu kan. Akhirnya saya putusin buat nginap aja. Nah sementara teman saya yang bawa Golf tadi, mereka berempat, dia ada supir cadangan. Nah jadi mereka lanjut jalan sampai ke Pekanbaru. Jadi mereka nggak nginap juga di Jambi, mereka langsung jalan ke Pekanbaru. Nah ini tadi saya udah booking kamar, ini tinggal mau ke kamarnya aja. Oke, ntar saya update lagi. Nah kamarnya kayak gini guys, kasur, ada TV juga, tidak dapat handuk juga. Ini pisang saya sih. Ini toiletnya. Harga ada air panasnya juga sih. Harga lebih kurang 363.000. Oke, saya capek, ngantuk banget, mau tidur dulu guys. Oke guys, sekarang jam 3.49. Nah jadi di penginapan ini tuh mereka nyediain sahur. Jadi kayak kalau hari biasa kan include sarapan pagi, nah ini tuh include sahur karena masih belum puasa kan. Nah jadi kayak dikasih voucher sahur gitu.
terus dibantu bangunin juga sekitar jam setengah 4. Digedor-gedor dong pintu kamar. Ya cuman semalam dinanya dulu, ntar mau dibangunin nggak mas jam setengah 4? Boleh kata saya. Nah akhirnya jam setengah 4 pagi ya 10 tahun 15 menit yang lalu digedor-gedor dong pintu kamar saya. Ya kebangun lah saya, ya itu kebantu sih. Kalau nggak mungkin saya masih lelap tuh. Itu karena kecapean mengantuk juga kan kemarin. Nah, ini saya mau ambil sahurnya dulu. Karena sebelah sana kata dia kemarin. Lewat mana ya lewat sini nih? Oh udah ramai tuh yang mau makan. Ntar saya update lagi guys. Nah jadi guys lauknya itu ada ayam goreng, telur, tempe goreng, sayur sop. Nah sayur sop ini kebantu banget sih pagi-pagi dingin. Ada sayur sop hangat-hangat gitu kan, yang berkuah gitu lah. Ini kan kalau sahur kan agak seret tuh biasanya makan, nah dikasih tuh sayur sop kayak gini. Sama ada buah juga tadi, semangka kalau nggak salah tadi saya belum ambil sih. Ya buat saya sih kebantu banget sih dia nyediain sahur kayak gini. Ada sayurannya, lauknya juga lengkap kayak gini. Ya untuk penginapan saya ketika 193.000 semalam. Oke lah, ya rekomen lah kalau kalian mau nginep di sini ya. Oke, sudah kelar sarapan guys. Sarapan sahur. Tadi ngobrol-ngobrol juga sih sama ada orang yang nginep juga. Ini si Casper. Sekarang jam 7.14 ya guys. Ini saya habis manasin si Casper. Masih manasin sih. Tadi udah sempat cek-cek juga beberapa. Oli, mesin, sama kulen alhamdulillah normal. Semua tadi bersihin kaca depan juga. Karena kalau di lintas Sumatera kan banyak debu ya. Jadi kaca depan kotor banget biasanya. Pakai air wiper doang agak susah bersihinnya. Jadi saya udah bersihin kaca depan. Nah ini bentar lagi saya mau packing juga barang. Ya nggak packing sih, pindahin tas doang dari kamar ke mobil. Nah untuk perjalanan so far kemarin itu ternyata yang tol dari gerbang Keramasan itu belum fungsional pas saya di tanggal 11 Maret kemarin. Kabarnya sih mulai dari tanggal 8 atau 7 kali ya. 13 atau 14 gitu. 8 atau 7 hari sebelum lebaran maksudnya. Nah terus yang di Musilandas apa gitu namanya, yang di setelah Palembang itu juga nggak buka kemarin, mungkin karena saya udah sore lewatnya atau memang buka belum fungsional juga itu sih. Jadi kena macet lah di sepanjang perjalanan dari Palembang sampai ke Betung. Nah tadinya saya kan rencananya kalau seandainya di gerbang tol Keramasannya udah bisa tembus tuh sampai ke Pangkalan Balai, itu lanjut sampai Jambi. Ternyata enggak. Karena saya coba tes aja lanjut jalan kan, sampai Sungai Lilin ini nyerah saya lebih milih istirahat aja daripada resiko nanti di jalan malam-malam udah jam 10 lewat juga gitu kan, mata ngantuk segala macam. Nah teman saya dia lanjut ke Pekanbaru karena dia ada supir cadangan. Nah untuk tempat menginap di Sungai Lilin ini lumayan rekomendasi untuk kondisi di tanah lintas ya. Harga yang saya ambil tadi kan 363.000, ada air panas juga, ada AC juga. Yang kebantu sih saya air panas sama sahurnya sih. Karena kalau kita mandi air panas itu ya habis perjalanan jauh sama itu lebih rileks gitu. Kalau sakit kepala segala macam agak lebih rileks badan. Nah itu kebantu banget. Nah ini saya mau lanjut beres-beres dulu, habis itu siap-siap berangkat ke Jambi dulu rencana. Karena saya mau beli bensin dulu di Jambi, isi full baru lanjut ke Sejujurnya Sumatera Barat. Ntar saya update lagi guys. Oke, perjalanan hari kedua mudik ke Sumatera Barat dari Bintaro. Kita mulai guys dari Sungai Lilin nih startnya sekarang. Nah, kondisi jalan saat berangkat lumayan lancar ya. Nah, namun tiba-tiba di depan saya
sudah menunggu kemacetan. Nah, jadi guys, di depan sini itu macet banget ya. Nggak tahu nih, kayaknya ada kejadian atau apa segala macam. Nah, rencana saya, ntar saya belok kiri nih, di depan sini ada pertigaan. Kayak masuk ke perkampungan gitu di depan sini. Nah, saya pengen coba uji keberuntungan masuk ke perkampungan sini. Nanti belok kiri. Ini tuh daerah apa ya namanya ya? Pokoknya setelah Sungai Lilin deh, arah ke Jambi. Nah, ada tuh masuk ke kiri. Ntar saya lihat ya. Karena kalau tetap lurus ini macetnya parah banget sih ini. Nah, kalau masuk ke perkampungan itu lumayan lancar nih jalannya. Nah, semoga ini jalannya nggak tanah. Kalau tanah sih kacau sih. Tapi ini saya pengen uji keberuntungan aja. Pengen coba lewat situ. Bener nggak nih pilihan saya belok kiri. Nah, kalau seandainya pilihan saya bener nih, wah ini hoki banget sih, bisa menghindari macet. Akhirnya saya memutuskan untuk berjudi ya, bukan sih, lebih tepatnya menguji keberuntungan guys. Nah, jadi pertiganya itu masuk sebelum SPBU di Sungai Lilin ya. Nah, secara Google Map itu bisa tembus guys setelah beberapa kilometer kemudian. Cuma untuk kondisi jalan saat itu saya nggak tahu nih. Jadi akhirnya saya putuskan, ya udah deh kita coba aja nih seperti apa kondisi jalannya. Selanjutnya biar hasil rekaman yang berbicara guys. Astagfirullahalazim guys. Jalan tanah guys. Oh my god. Jalan tanah guys. Bisa nggak ya ini? Gila, gila. Saya tanya bapak-bapak dulu nih, ada bapak-bapak nih di sini nih. Pak, nanya dong Pak. Jalan ini tuh bisa dilewati nggak Pak? Jalan ini bisa dilewati nggak? Bisa ya? Tapi nggak jelek kan jalannya? Kayak gini kan? Oh ya, masih ya Pak. Oke guys, kita coba off-road. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini ya, saya dulu pernah kerja di perkebunan sawit guys. Di lingkungannya perkebunan sawit lah. Kalau tanahnya ada batu-batu kayak gini harusnya nggak jelek. Tapi kalau jalannya tanah doang biasanya parah tuh. Ada kemungkinan parah. Tapi kalau pakai batu kayak gini biasanya tuh aman. Mudah-mudahan. Aduh. Off-road nggak tuh? Untung si Casper udah lumayan tinggi nih. Pengen cepat, ternyata malah ketemu off-road. Saya udah curiga sih tadi, jangan-jangan ini jalan perkebunan sawit, kata saya kan. Bener ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jangan nyangkut guys. Ini gara-gara menghindari macet. Dan tahu nggak guys?
Yang tadinya macetnya merah, udah kuning nggak tuh? Iya. Bismillah aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman guys. Waduh. Nih orang-orang, ini alat-alat buat motong sawit nih guys. Kalau kalian nggak tahu. Tapi bilah pisaunya nggak dipasang sama dia. Wah. Waduh. Aman nggak nih? Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan guys. Uji nyali. Tapi kalau hari hujan saya nggak berani sih lewat sini. Licin parah sih ini. Akibat uji keberuntungan, ternyata tidak beruntung guys. Masih lebih cepat stay di jalan lintas Sumateranya. Ya tapi nggak apa. Namanya ini apa? Pengalaman. Apa sih istilahnya tuh kayak ya nikmatnya road trip kayak gini. Nah, tapi di depan tuh kayak perkampungan, guys. Harusnya kalau perkampungan jalannya udah nggak kayak gini kan ya. Jadi pantas saja si Google Map nggak ngarahin lewat sini, guys. Kan biasanya kalau Google Map tuh kalau macet ya, macet parah gitu kan dia kasih alternatif jalan ya. Nah ini dia nggak ngasih tahu. Mungkin karena ya jalannya parah kayak gini makanya dia nggak ngasih tahu. Waduh, becek guys. Bismillah. Bismillah, semoga nggak nyangkut ya Allah. Astagfirullahalazim. Guys, gastro guys. Tuh, deg-degan saya guys. Wah, nggak mungkin nih guys. Nggak ada jalannya guys. Saya harus putar balik nih. Putar balik guys. Nggak mungkin sih. Dasar ini mah. Akhirnya saya memutuskan untuk putar balik guys. Karena ya tidak mungkin dilanjutkan perjalanan masuk ke kebun sawitnya. Karena makin ke depan jalannya semakin tanah gitu. Dan banyak becek dan genangan air. Nah,
pada saat setelah putar balik ini dan menuju ke jalur lintas Sumatera lagi, saya baru kepikiran satu hal. Kenapa dari awal saya tidak sadar kalau nantinya mobil sempat nyangkut dan bermasalah segala macam. Ini tentu akan bikin ribet sekali. Nah, jadi sebagai masukan bagi kalian yang berada di lintas Sumatera dan mengalami kemacetan, jangan pernah coba-coba iseng kayak saya ini guys, agar tidak menyesal nantinya. Gila, gila. Oke guys. Oke guys, ini kita udah masuk jalan lintas lagi dan jalannya kosong. Kesel saya. Iseng doang off-road bentar ke kebun sawit. Astagfirullahaladzim, ada-ada aja pengalaman. Setelah sempat melewati jalur yang cukup menantang, ya off-road tipis-tipis guys. Nah, akhirnya saya melanjutkan perjalanan di rute lintas timur Sumatera ya. Di ruas jalan menuju ke gerbang tol Bayung Lencir ini, kondisi jalan terpantau cukup lancar. Sehingga perjalanan bisa lebih nyaman dan ya ngebut tipis-tipis lah. Nah, estimasi menuju ke gerbang tol Bayung Lencir dari Sungai Lilin itu sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan ya kalau lancar guys. Nah, kalau sempat macet mungkin bisa lebih lama. Sebagai informasi guys, jadinya nanti ruas tol yang setelah Banyuasin itu ya yang sebelum Betung itu nantinya akan tersambung full sampai ke gerbang tol Bayung Lencir ini. Cuma saat ini masih dalam proses pembangunan. Bahkan di beberapa titik ada yang masih belum selesai masalah pembebasan lahan dengan penduduk setempat. Jika semua ruas tol dari Palembang sampai ke Jambi bisa selesai, waktu tempuh dari Palembang menuju Jambi harusnya bisa lebih cepat. Estimasi cuma membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam saja. Nah, saat ini kalau melewati jalur lintas Sumatera ini dari Palembang menuju Jambi itu bisa menghabiskan waktu sekitar 7 hingga 8 jam. Nah, ini kita sudah mau sampai masuk di gerbang tol Bayung Lencir Tempino, guys. Oke guys, sekarang jam 11:10 ya. Ini saya udah mau masuk gerbang tol Bayung Lencir. Tadi lumayan hasil off-road. Tuh, ban pada bekas lumpur semua. Ini saya mau lanjut dulu ke arah Jambi, guys. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan masuk ke gerbang tol Bayung Lencir. Nah, untuk gerbang tol Bayung Lencir ini sebenarnya udah dibuka lagi sesi baru setelah Tempino ya. Jadi udah tembus sampai ke arah Muaro Bulian gitu guys. Nah, cuma di perjalanan kali ini saya tetap exit di yang Tempino, yang ruas yang pertamanya aja. Karena saya harus masuk ke kota Jambi untuk mencari bensin. Nah, rencana saya mau isi full bensin dulu nih di kota Jambi. Nah, sebagai testimoni nih guys, menurut saya untuk gerbang tol dari Bayung Lencir sampai ke Tempino ini ya, untuk ruas tolnya ini termasuk jalan tol yang sangat-sangat bagus sih menurut saya. Bahkan di beberapa jalan tol di Jakarta pun tidak ada yang sebagus ini. Jadi maksud saya, untuk kondisi jalan tol yang sangat baik, mulai dari Bakauheni sampai ke Jambi, ya gerbang tol Bayung Lencir Tempino ini sih menurut saya. Kalian harus cobain. Nah, untuk biaya tol saat saya mudik lebaran tahun ini itu masih gratis ya. Tahun lalu juga masih gratis. Nah, nggak tahu nih apakah tahun depan nanti akan berbayar. Nah, ini kita udah exit tol di Tempino ya.
Ini saya udah keluar dari tol Bayung Lencer Tempino ya. Ini udah arah ke kota Jambinya. Mau isi bensin dulu. Nah harusnya tuh ada nih yang dekat exit tol SPBU. Tapi saya nggak tahu ya jual Pertamax Turbo atau enggak. Soalnya dulu waktu saya yang mampir ke Jambi, saya ngisinya nggak di sini, di pusat kotanya banget saya ngisi Pertamax Turbo waktu itu. Nah ini kita coba cek dulu aja, mana tahu ada nih SPBU-nya Pertamax Turbo ya kan. Ya paling estimasi cuman sekitar 6 kilo dari exit tol Bayung Lencer Tempino tadi sih. Ya, sekitar 10 atau 15 menit nih berdasarkan Google Map. Oke, nanti pas di SPBU-nya saya update lagi, guys. Jadi ternyata SPBU yang saya tuju setelah exit tol Tempino tadi itu tidak menjual Pertamax Turbo guys. Akhirnya terpaksa saya harus tetap masuk ke kota Jambi untuk mencari Pertamax Turbo. Nah akhirnya ketemu nih SPBU yang jual Pertamax Turbo guys. Sekarang jam 12.10. Akhirnya ketemu juga Pertamax Turbo. Jadi SPBU yang tadi saya bilang dekat exit tol ternyata nggak ada. Akhirnya masuk agak ke dalam kota sih ini. Ini lagi diisi dulu. Oke guys, bensin udah full tank, kita lanjutkan perjalanan menuju Sijunjung, Sumatera Barat. Nah, estimasi dari kota Jambi menuju Sijunjung, Sumatera Barat itu lebih kurang sekitar 9 sampai 10 jam perjalanan lagi guys. Nah, sementara sampai ke daerah Muaro Bungo itu sekitar 6 sampai 7 jam. Otomatis ini nanti saya harus berbuka puasa di jalan. Nah, rencana nantinya saya akan berhenti dulu di daerah Muaro Bulian untuk sholat zuhur. Dari kota Jambi sampai ke Muaro Bulian itu lebih kurang 2 jam guys. Nah, sepanjang perjalanan itu lumayan lancar. Sekalian saya pengen ngasih testimoni lagi nih. Nah, menurut saya dari semua rute perjalanan saya ke Sijin Sumatera Barat, rute dari Jambi sampai ke Muaro Bungo itu adalah rute jalan yang benar-benar menurut saya paling enak banget. Rata-rata kondisi jalannya bagus, jadi kita bisa agak sedikit ngebut lah di jalan ini. Jadi ya mungkin kalian yang pernah melewati dari rute Jambi menuju ke Muaro Bungo tahu lah kondisi jalan seperti apa. Enak banget sih buat ngebut tipis-tipis gitu guys. Sekarang jam 1.44 ya. Ini saya di daerah Muara Bulian. Ya sekitar hampir 2 jam lah. 2 jaman dari Jambi tadi. Ini kondisi mobil kayak gini. Ini yang masuk lumpur waktu di kebun sawit. Jadi warna velgnya jadi kuning nih. Ini kayak gini. Kacau sih. Saya nggak tahu tuh kaki aman gak ya, mudah-mudahan lah. Nah sana saya mau sholat zuhur dulu sekalian jamak sama asar. Oke guys, ntar saya update lagi perjalanannya. Setelah istirahat sholat zuhur sekalian dijamak sama asar, saya melanjutkan perjalanan menuju Sijunjung Sumatera Barat, guys. Nah, di sini tadi saya sempat kena buka tutup jalan sebentar ya, paling menunggu sekitar 5 sampai 10 menit karena memang lagi ada perbaikan badan jalan. Kayaknya dinas yang terkait lagi ngejar untuk ready nih semua kondisi jalan baik ketika puncak arus mudik lebaran nantinya guys. Oke guys, sekarang sekitar jam 4 ya. Jam 3.55. Ini saya masih di perjalanan menuju Muaro Bungo. Ya estimasi masih sama sih. Jam 7 nyampe Muaro Bungo. Ini saya lagi di belakang truk nih dari tadi ya. Belum dapat nyalip nih dari tadi.
Untuk cuaca cerah. Semoga nggak hujan ya sampai malam. Sejauh ini udah 850 km ya perjalanan saya dari Bintaro. Berarti estimasi sih sekitar 350 kilo lagi lah. Karena ke rumah saya itu cuma sekitar 1200 km sih dari Bintaro. Oke guys, saya lanjutkan dulu perjalanan menuju Muaro Bungo. Perjalanan menuju Muaro Bungo lumayan lancar ya guys, nggak ada kemacetan, cuman ya itu. Wow, mobilnya goyang-goyang guys. Kalian bisa lihat barusan. Nah, jadi ya kayak gitulah hiburan di sepanjang perjalanan ya. Nah, jadi guys, menuju ke Muaro Bungo itu target saya maksudnya sekitar jam 7 malam ya. Nah, jadi rencana ini saya juga bakal buka puasanya itu di mobil aja, kayak minum sama makan cemilan aja. Nah, ini kita di daerah Muaro Tebo namanya kalau kalian tahu. Ini lumayan gede ya jalurnya. Nah, ini udah mau terbenam nih matahari guys, lumayan bagus sih pemandangannya. Nah, sepanjang perjalanan, kalau udah mulai gelap, saya kayaknya bakal pelan-pelan. Nah, ini udah mulai gelap agak pelan-pelan karena, oh ini, sorry, ini kita di Simpang Muaro Bungo guys. Nah, ini kita belok kanan nih. Kalau ke kiri tadi kita ntar balik lagi ke Jakarta. Nah, jadi gini guys, saya itu sebenarnya ada silinder matanya. Makanya kalau malam itu saya nggak bisa terlalu ngebut. Jadi agak pelan-pelan gitu. Nah, makanya kalau perjalanan malam itu saya sebenarnya agak menghindari. Jadi kalau kayak gini ya kondisi sekarang itu kan udah kepaksa aja udah mau nyampe di rumah ya kan. Akhirnya saya ajar aja perjalanan malam. Nah, ini kita berhenti dulu makan malam guys. Sekarang jam 21.04 ya. Ini saya udah sampai di nama daerahnya tuh Gunung Medan di Kabupaten Damastraya. Ini udah Provinsi Sumatera Barat ya. Ini saya mau makan dulu di rumah makan One Gunung. Nah, jadi biasanya kalau di daerah Gunung Medan ini orang kan berhentinya di rumah makan Omega tuh. Nah, cuman saya lebih milih di rumah makan One Gunung ini karena dulu saya pernah kerja sekitar tahun 2011 sampai 2013 di daerah Damastraya ini kan. Nah, saya udah cobain tuh dua-duanya, yang Omega sama One Gunung ini. Nah, saya ngerasa yang cocok sama saya yang si One Gunung ini. Nah, jadi gitu makanya saya coba makan di sini lagi. Ya mudah-mudahan rasanya masih sama kayak dulu. Nah, saya udah lama banget kan. Ya udah guys, saya makan dulu, ntar saya update lagi. Nah, jadi guys, ini saya minta hidang kan. Nah, dulu tuh setahu saya yang enaknya ikan bakar tuh dulu. Sama tuh dulu ada namanya cabe, apa istilahnya ya? Sambal lado tanah apa gitu, lupa saya dulu. Dulu ada tuh. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Atau by request, saya nggak tahu ya, lupa. Nah, rencana saya mau cobain ikan bakarnya sih. Sama saya tadi pesan teh telur. Kalau di Padang kan teh telurnya beda sama yang di Bintaro. Nah, ya udah saya pesan teh telur dulu, belum datang saya lagi dibikin. Biasanya kan teh telur agak lama tuh. Ya udah saya makan dulu guys. Sekarang jam 10 kurang 6. Tadi saya udah kelar makan. Jadinya pakai ikan bakar sama pesan teh telur, kena sekitar 45.000. Ini saya mau lanjut ke arah Sijum, Sumatera Barat. Saya mau nyari SPBU dulu. Harusnya dikasihnya ada SPBU sih, yang ada Pertamax turbonya. Tadi sempat saya lihat di jalan ada SPBU tapi nggak ada Pertamax turbonya. Oke, ntar saya update lagi kalau udah nyampe di SPBU. Makan udah kelar, selanjutnya kita cari bensin dulu guys, karena saya pengen ngukur nih konsumsi BBM VW Polo 6R ini berapa sih mudik dari Bintaro sampai ke Sijum, Sumatera Barat. Kita cari dulu SPBU guys. Ini saya udah kelar isi bensin ya.
Sekarang jam 22.20. Nah, jadi total kilometernya itu saya dari Bintaro itu lebih kurang 1061 ya. Nah, ini tuh di daerah masih Damasraya, tapi udah mau deket ke ke Sijunjung tempat saya. Bener, cuman di arah ke Sijunjung sana tuh agak susah tuh pertama turbonya. Nah, makanya saya ngisi di sini. Jadi nanti saya ngitungin konsumsi rata-rata BBM-nya dari 1061 ini aja, kilometer ini aja gitu guys. Oke guys, aduh, ini sebenarnya saya udah mulai ngantuk ini sepanjang perjalanan karena ya udah mulai jam setengah 11 ya. Mana mata saya perih juga nih kalau bawa kendaraan malam-malam karena lumayan silau ya. Kalau kalian matanya silinder itu pasti berasa banget pas malam. Pakai kacamata sih, cuman ya gitu deh. Nah ya udah, ini saya udah perjalanan menuju ke Sijunjung Sumatera Barat. Kondisi di jalan lintas tengah Sumatera ya. Nah, kondisi jalannya kayak gini, lumayan agak rame, tapi kondisi jalan tidak semulus jalan tol guys. Jadi kalian harus tetap ekstra hati-hati, karena beberapa badan jalan itu ada yang berlobang di pinggirannya, di tengah, ya kayak jebakan Batman lah. Kalian nggak bisa nebak di mana ada lubangnya, jadi tetap harus hati-hati. Nah, jadi guys, sebenarnya jarak tempuh dari Dharmasraya ke Sijunjung Sumatera Barat itu nggak terlalu jauh ya, lebih kurang ya sekitar 100 sampai 120 km lah. Waktu tempuhnya ya paling sekitar 2 sampai 3 jam perjalanan. Cuma karena kondisi jalan yang tidak terlalu bagus, tentu ini akan mempengaruhi waktu tempuhnya. Nah, dulu saya sempat bekerja ya di Dharmasraya. Jadi kayak setiap Sabtu dan hari Minggu itu saya bolak-balik terus tuh mudik ke Sijunjung terus balik lagi ke Dharmasraya. Ya, jadi sebenarnya mudik ini sekalian kayak nostalgia juga sih, saya melewati rute yang dulunya setiap minggu saya lewati. Nah, ini kita udah masuk ke daerah Sijunjung ya guys. Nah, tadi ada pertiganya. Lurus itu kita terus ke daerah Solok, Sumatera Barat. Belok kanan ke daerah Sijunjung. Nah, ini kita udah mau sampai di pasar Sijunjung guys. Sekarang jam 1 pas nih. Ini saya udah sampai di pasar Sijunjung Sumatera Barat. Ini lagi sepi ya karena jam 1 malam pasarnya. Nah, jadi pasar Sijunjung itu dia hari pasarnya itu hari Kamis. Harusnya tadi pagi kemarin. Nah, ini saya udah sampai ke rumah saya itu paling cuma sekitar nggak sampai 5 menit dari pasar ini. Ya paling ini saya pengen posting videonya aja. Terima kasih buat yang udah ngikutin video road trip kali ini. Untuk biaya detail perjalanan segala macam ntar saya bikinkan di deskripsi aja. Oke guys, terima kasih. Jaga selalu kesehatan, semoga dimudahkan urusannya, diperbanyak hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, sampai jumpa di road trip berikutnya.